Jika sebelumnya masyarakat dihebohkan kasus Crazy Rich muda yang beraup kekayaan dari tipu-tipu investasi ilegal, kini masyarakat kembali dibuat tercengang oleh kasus polisi miliarder di Kalimantan Utara. Bribtu Hasbudi, sang polisi tajir itu, punya tambang emas serta belasan kapal cepat. Ternyata belakangan terbongkar, Bribtu Hasbudi diduga menjalankan bisnis terlarang. Tambang emasnya tak berizin alias ilegal. Ia juga disinyalir menyelundupkan narkotika dengan kedok impor pakaian bekas. Bersama saya Vena Kita, Anda menyaksikan kasus polisi miliarder berpangkat Bribtu Hasbudi menjadi sorotan. Usia yang masih muda, Bribtu Hasbudi terkenal moncer, namun hasil kekayaannya ia dapat dari bisnis yang ilegal. Ya, bisnis sampingan Hasbudi adalah mengelola tambang emas di Kalimantan Utara. Namun belakangan bisnisnya ramai diperbincangkan karena dinilai ilegal. Tak hanya tambang emas yang membuat kekayaan Hasbudi melejit selama kurun waktu 2 tahun. Ternyata, ia juga melakukan impor baju bekas secara ilegal yang disinyalir menjadi kedok masuknya sabu ke daerah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Polda Kalimantan Utara menyita 17 peti kemas yang berisi baju bekas. Petugas kepolisian bersama dengan Bea Cukai Tarakan harus memeriksa dengan teliti ratusan bal baju bekas yang terbungkus rapi ini. Kuat dugaan terdapat narkoba jadi sabu di dalamnya. Polisi juga mengamankan 2 truk kontainer milik Hasbudi serta 11 unit kapal cepat yang digunakan sebagai alat penunjang dalam menjalankan bisnis ilegalnya. Ada upaya untuk menghilangkan barang bukti dan menghalangi penyidikan. Sehingga kita lakukan upaya penangkapan untuk mempercepat atau mencegah adanya barang bukti yang coba untuk dihilangkan. Nah, hasil temuan hari ini kita menemukan beberapa dokumen usaha-usaha ilegal yang bersangkutan, termasuk tambang emas, kemudian baju bekas, dan data-data aliran keuangan yang bersangkutan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, dari data tersebut kita juga telah menyegel 1 unit rumah yang dari data tersebut rumah ini dibangun untuk pejabat tertentu, sehingga potensi juga kita akan jerat dengan pasal TPPU terkait dengan temuan hasil penggeledahan. Menanggapi ramainya perbincangan kasus yang menimpa Hasbudi, kuasa hukumnya pun angkat suara, menghormati dan kooperatif terhadap proses hukum yang berlaku. Klien kami cukup kooperatif untuk memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan. Tapi berarti Hasbudi mengakui bahwa terlibat. Hasbudi ini kondisi untuk posisi illegal mining itu dia ini berdasarkan BP ya, menjadi fasilitator aja untuk ketemu Mulia Adi dengan manajemen BTN. Berarti Itu tahun 2020, pertengahan tahun itu. Setelah itu secara teknis dijalankan oleh Pak Mulyadi. yang Jadi masalah menurut saya, kalau dikatakan bahwa dia tidak punya izin, BTN memberikan izin secara lisan. Kini Bribtu Hasbudi bersama 4 rekannya
telah dijadikan tersangka atas berbagai bisnis terlarang itu. Namun satu rekan HSB yang merupakan tangan kanannya juga masih diburu polisi karena lolos dalam penyergapan. Polda Kalimantan Utara terus mengembangkan kasus Hasbudi. Jika terbukti ada pejabat atau oknum lain yang menerima, akan diproses dan ditindak tegas. Kita juga masih melakukan pendalaman ya. Kalau kita tidak mau berasumsi seperti apa, ada suara-suara demikian, tapi kita juga buktikan. Jadi persoalannya bukan masalah di situ, tapi persoalannya ketika siapapun terlibat masalah pidana, disiplin dan apalagi kode etik, itu ada aturan yang mengatur semua anggota Polri, dan itu harus diterapkan terhadap semua para pidana dan secara pidana. Dan ini juga pasti berpengaruh terhadap karir bersangkutan. Ya. Maka akan seperti itu, kalau memang memungkinkan harus seperti dilakukan pemberhentian terhormat, ya tentunya akan dilakukan. Kalau lewat biasa-biasa aja. Biasa penegur nggak orangnya Pak? Tidak pernah kami tegur-tegur.